Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang banyak. Bahkan dengan keistiqomahan dan kemampuan untuk terus semangat bertalabul ilmi, ini adalah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu kita berharap serta selalu berdoa agar apa yang telah kita lakukan ini sejauh ini mendapat catatan baik ya, pahala dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan tentunya kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti sunnah beliau, dan sebagai penerus risalahnya para talabul ilmi ya, para orang-orang yang berilmu ya, dan kita semua yang merindukan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke dalam pertemuan yang kelima ya. Alhamdulillah kemarin kita telah menyelesaikan di bab yang pertama. Sekarang atas qudrah dan iradah Allah kita diperkenankan untuk lanjut ya, dan kita masuki bab yang kedua, yaitu Syekh Ibnu Jama'ah menjelaskan tentang adab-adab para ulama, adab-adab orang-orang yang berilmu ya, dengan ilmunya ya, dengan dirinya sendiri ya, baik itu kepada ilmunya maupun kepada adabnya keseharian ya, maupun adab kepada murid-muridnya ya, dan begitu juga bagaimana di dalam halaqah kajiannya. Tentu ini akan menjadi hal yang seru dan menarik. Bahkan di pasal pertama ini tentang adab-adab ulama terhadap dirinya sendiri, ini dijelaskan sebanyak 12 adab ya, 12 pembagian atau 12 adab yang harus diperhatikan. Tatkala kita sudah menjadi orang yang beriltizam ya, atau semangat dalam mencari ilmu, maka hendaknya memperhatikan ini. Karena apa? Tatkala kita sudah memiliki ilmu walaupun tidak banyak, tentunya rasa syukur itu harus kita terapkan dengan menjaga ilmu. Ya, menjaga ilmu. Terus apa urgensi dari menjaga ilmu ini? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang lebih. Kan tidak hanya cukup dari situ. Ya, kalau kita merasa cukup berilmu, ini tentu tidak baik. Maka dengannya kita menjaga ilmu, amanah kita jaga, maka Allah akan berikan ilmu-ilmu yang lain. Ya, menjadi pengembang daripada ilmu-ilmu yang telah kita miliki. Nah, diawali dari yang adab pertama, ya, adab yang pertama adalah senantiasa orang yang berilmu ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muraqabatu lillahi taala. Kita merasa diawasi oleh Allah. Ya. Maka nanti ada sangkut pautnya dan erat sekali hubungannya dengan ihsan. Ya, tatkala kita melihat hadis Rasulullah, Jibril datang kepada Rasulullah menjelaskan bagaimana itu Islam, bagaimana itu iman, dan bagaimana itu ihsan. Lalu ihsan, Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakinlah tatkala kita beribadah seakan-akan kita itu melihat Allah. Ya, jadi dalam semua amal kita melihat Allah, ihsan. Ya, menjaga keihsanan atau keikhlasan. Ya. Fa in lam takun tarahu, kalau kita sulit ya, untuk membayangkan bahwasanya kita sedang diawasi oleh Allah, kita sedang dilihat oleh Allah, yakin sajalah bahwasanya Allah pasti melihat kita. Nanti sudah mutlak kesadaran bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Inilah orang berilmu. Dan Imam Ibnul Jama'ah mengatakan bahwasanya seorang berilmu tentu menjaga dirinya sebagaimana ia diawasi oleh Allah, walaupun keadaan ia sendiri maupun di tengah keramaian. Ya, baik dia sedang diam maupun ia sedang melaksanakan amal soleh. Ya, jadi
aktifnya dia dan pasifnya dia itu sudah merasa diawasi oleh Allah. Ya, baik kesendiriannya dia maupun di banyaknya halayak ya, atau manusia, maka sama saja bagi dia karena sejatinya Allah lah yang mengawasi dia, bukan manusia. Ya, maka ini penting sekali. Kenapa? Karena dia berbeda, karena dia sudah memiliki ilmu. Dan ilmulah yang akan mengawasinya. Jadi ilmu inilah yang menjadi perangainya. Tentu berbeda orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak. Ya, karena kacamatanya kacamata ilmu. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 27 menjelaskan, la tahunullah wa rasul wa la tahunullah wa rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengkhianati Allah ya, dan mengkhianati Rasulullah, dan janganlah kalian juga mengkhianati diri kalian ya, amanah-amanah kalian padahal kalian mengetahui. Jadi sekali lagi, ilmu adalah amanah. La takhunullah wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kita mengetahui bahwasanya amanah ilmu ini Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka jangan sampai amanah ini kita sia-siakan. Bagaimana caranya? Merasa bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Ya. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, ya. Bimastughfidu min kitabillahi wa kanu 'alaihi syuhada wa la takhshawun nasa wakhshawun. Yaitu sebab mereka diperintahkan ya untuk memelihara, menjaga kitab Allah. Ya. Dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Ya, dan janganlah kalian takut kepada manusia, akan tetapi takutlah hanya kepada Allah. Al-Maidah ayat 44. Bahwasanya orang-orang yang diberikan amanah untuk menjaga ilmu, untuk menjaga kitab Allah, untuk memelihara Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam yang lainnya, maka jadikanlah barometer ia ya, untuk ketakutan ia, tunduk ia, ketaatan ia hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi berbeda. Ya. Wala takhshawun nasa wakhshawun. Jangan takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i berkata, "Laisa al-ilmu ma khufidha, al-ilmu ma nafa'a." Bukanlah ilmu apa yang ia hafal. Ya, ini penting. Jadi dia telah hafal ini, itu dan lain sebagainya, ya. Bukan itu ilmu itu, tetapi yang ma nafa'a, yang memberikan manfaat. Ilmu tentang kependidikan, tentang guru, tentang mendidik. Tentu bagaimana kemanfaatan kehadiran ia atau kemanfaatan ilmu yang ia berikan, itu yang kita nilai. Bukan banyaknya hafalan dia dan lain sebagainya, tapi kemanfaatan dari adanya ia. Maka ilmu akan tampak. Seperti ilmu dalam berkeluarga. Bukan bagaimana pahamnya ia dalam teori-teori kekeluargaan maupun banyaknya parenting yang ia hatamkan, bukan, tetapi apa? Ilmu-ilmu yang menjadikan ia bermanfaat di dalam keluarga tersebut. Ilmu-ilmu yang bisa bernilai di dalam keluarga itu kemanfaatannya. Ya, ia menjadi orang yang bermanfaat bagi istrinya, orang yang bermanfaat bagi suaminya, kalau itu perempuan ya. Itu dia akan bermanfaat bagi anak-anaknya. Di dalam rumahnya bermanfaat. Di lingkungan dia bermanfaat. Maka sejatinya itu ilmu itu. Tetapi lain halnya dengan banyaknya ilmu yang kita peroleh tanpa kita menjadi orang yang bisa bermanfaat. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu bermanfaat untuk orang lain. Tentu manfaat dengan ilmu. Nah, ilmu yang bermanfaat inilah ya, yang akan menjadikan barometer sesungguhnya ia memiliki ilmu. Baik, kita lanjutkan dari Malik ya kepada Ar-Rasyid radhiyallahu an. Idza amilta ilman falyura 'alaika athar. Kalau engkau mengetahui sesuatu ilmu, maka hendaknya lihatlah kepada kalian itu atharnya, pengaruhnya. Jadi ilmu ini pengaruhnya apa terhadap diri kita? Kita belajar ta'lim, kita mendengarkan kajian maupun ceramah ya, baik pendek maupun yang panjang, apa yang ilmu kita dapatkan bisa memberikan pengaruh atau tidak?
Kalau tidak, wassalam itu. Ya. Adapun kalau iya, maka ini baik dan bisa diteruskan. Ya, wasakinatuh, dan ketenangan. Ya, jadi orang yang berilmu itu bawaannya tenang. Kata pepatah Jawa itu ojo gumunan, ojo kagetan. Ya, jangan cepat kagum, jangan cepat kaget. Orang yang berilmu tenang karena melihat sesuatu dengan ilmunya. Permasalahan sepanik dan sekhawatir apa? Ia dengan ilmunya. Tatkala ia tidak bisa menggapainya, ia bilang saya tidak tahu. Maka saya akan berusaha mencari tahu, bertanya dan lain sebagainya. Kalau ia mengetahui ilmunya dan ia sulit, dia kasih jeda. Karena ada beberapa yang harus diistinbatkan atau disimpulkan hukumnya. Nah, tenang. Punya ilmu itu tenang. Ya, wasamtuhu, ya ini kewibawaannya. Dia memiliki wibawa, kepawaiannya. Jadi wasamtuhu wa waqaruhu, waqar juga wibawa. Jadi pembawaannya itu berbeda, ya. Pembawaannya dan wibawanya, auranya itu berbeda, ya. Karena yang ia bawa itu ilmu. Ya, orang berjalan, ya, ketika ia belum berilmu, ia berjalannya bisa seenaknya, bisa sekehendak ia. Tapi kalau ia sudah berilmu, ya, dia telah menjadikan ilmu ini sebagai perangainya, maka ia akan lebih berbeda, membedakan dirinya memang. Wibawa dan pembawaannya itu berbeda. Wahilmu, ya, dan kesantunannya. Santun, lembut, nah tentu ini harus ada hilm, ya. Maka bapak saya ini selalu menasihati bahwasanya jangan lupa bahwasanya orang yang bersifat hilm itu agung dan mulia. Nah, jadi hilm ini berarti lembut, itu luar biasa. Sebuah akhlakul karimah yang mana bisa dicapai dengan ilmu. Ada orang suka berdebat, ada orang suka menang, ya, karena pinginnya menang, hawa nafsunya ingin menang. Tapi ada orang yang ingin kalah demi kemenangan yang nyata atau demi kemenangan yang abadi. Dia ridho, ya, dia rela, ya, dengan apa yang terjadi di hadapan dirinya, ya, yang terhadap dirinya, akan tetapi ia menunggu sesuatu kemuliaan. Nah, ini hilm. Jadi orangnya lembut, ya. Nah, ini perlu ingat. Jadi kelihatan orang yang berilmu terlihat itunya, ya. Di qaulih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Dan ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi lembut, nabi sopan, ya. Maka para ulama, orang yang berilmu harus menjadi itu perangainya, ya. Dan Imam Al-Baihaqi, ya, di dalam kitab Al-Badkhal menjelaskan ta'allamul ilma, ya, Umar bin Khattab, ya, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu sakinata wal waqar. Pelajarilah ilmu, karena dengannya itu kalian juga mempelajari ketenangan dan waqar, kewibawaan. Jadi lebih tenang dalam menghadapi sesuatu kondisi. Orang yang berilmu tenang dan wibawa, karena yang ia bawa itu adalah ilmu. Jadi betul-betul harus dijaga. Nah, ini, ya. Dan kemudian dari para salafus saleh mengatakan al-haqqu 'ala al-'alimi ay yatawadda'a lillahi fi sirrihi wa 'alaniyah. Orang yang berilmu hendaknya ia bertawadhu, ya, dia tawadhu, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan kepada manusia. Jadi bukan hanya ingin dibilang rendah hati di depan manusia, dia sok tawadhu gitu. Enggak, tetapi rendah hatinya ia karena Allah. Ya. Kerendahan hatinya, tawadhu'nya ini ia persembahkan karena Allah, untuk Allah. Fi sirri wa 'alaniyah. Baik ia dalam keadaan sendiri maupun alaniyah, banyaknya manusia terbuka, tersembunyi maupun terbuka. Wa yahtarisa min nafsihi, dan ia selalu menjaga di dalam dirinya. Wa yakifa 'ala ma ashkala 'alaihi, dan ia juga berhenti, ya,
tatkala ia mendapati sesuatu yang muskil, sesuatu masalah ya baginya. Jadi tidak gegabah, dia bisa tenang, dia fokus dalam menyelesaikan masalah ya, dan dia tidak terburu-buru. Nah, inilah akhlak para orang berilmu. Dengan itu dia menjaga ilmunya. Ya, pertama kesimpulannya yang pertama adalah kita jadikan ilmu ini amanah Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Jadi setidaknya tingkah laku kita, perkataan maupun perbuatan itu hendaklah disandarkan kepada Allah. Ia jadikan satu langkah demi langkahnya, keputusan demi keputusannya hanya untuk Allah. Tidak untuk kepuasan hawa nafsu, tidak hanya untuk kepentingan semata duniawi maupun ada seseorang yang mengintimidasinya. Karena ilmu itu ya ilmu, dia tinggi ya. Maka orang yang berilmu itu tinggi, pewaris para nabi. Maka kita akan sampaikan lagi, semoga waktunya cukup ini. Yang kedua adalah ya, Imam Ibnu Jama'ah menerangkan hendaknya ia melindungi ilmu sebagaimana ulama-ulama salaf melindungi ilmu itu. Tentu dengan cara dia tidak merendahkan ilmu itu. Ia akan selalu menjaga kehormatannya. Ya, kemudian ia akan menjaga kemuliaannya. Tidak merendahkan ilmu dengan membawa ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, atau para orang-orang yang mendambakan duniawi, atau membawanya kepada siapa mereka yang mempelajarinya. Ya, jadi istilah di sini adalah hilir mudik. Dengan hilir mudik maksudnya adalah seorang yang berilmu mendatangi orang yang tidak berilmu dengan sesuatu hal kepentingan ya, sekalipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, strategis dan lain sebagainya. Kesimpulannya ya, di sini Az-Zuhri berkata, hawanun lil ilmi ay yahmilahul alim ila baitil muta'allim. Merendahkan ilmu ialah tindakan seorang yang berilmu mengantarkan ilmu ke rumah murid. Nah, maksudnya di sini adalah terkadang ilmu itu tidak memiliki power dengan pengemban ilmu itu sendiri yang merendahkan. Ilmu itu mulia. Orang yang berilmu derajatnya lebih mulia. Warisul anbiya, warasatul anbiya. Tetapi apa? Terkadang karena satu dan lain hal, ya, bukan orang yang berilmu yang didatangi, tetapi malah orang yang berilmu yang mendatangi orang yang tidak berilmu. Kecuali kalau niatnya memang untuk berdakwah. Tapi terkadang banyak yang ini sudah mulai salah, sehingga tentu akan menjadi sebuah perbedaan dampaknya. Tatkala murid ini didatangi oleh guru, bukan guru yang didatangi oleh murid. Ya, jadi sejatinya belajar itu yang muridnya datang kepada guru, bukan guru datang ke murid. Kalau sekarang banyak memang seperti les dan lain sebagainya, memang murid ya di tempat dan guru inilah yang kemana-mana ya, menyebarkan ilmu. Ya kalau untuk niat dakwah, alhamdulillah insya Allah. Tetapi kalau hal yang lain, ya ini menjadi ya, kayak tadi. Makanya di sini ada ucapan yang bagus sekali dari Qadi Abu Al-Hasan Al-Jurjani, walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati. Aku tidak pernah merendahkan martabatku ya untuk mengabdi terhadap ilmu ya, melayani ilmu ya, khidmat kepada ilmu. Li ahdi man laqaitu lakin li uhdama. Aku juga aku melayani seseorang yang aku temui, tetapi aku yang dilayani. Ta'ashqa bihi gharsan wa ajnihi lillah. Bagaimana tidak tatkala aku berupaya ya, aku sungguh-sungguh ya menanam, tetapi untuk memetik hal yang hina. Idan fa itba'ul jahli qad kana ahzama. Kalau begitu saya lebih memilih berada di dalam kebodohan sepanjang hidupku. Walau anna ahlal ilmi sanuhu. Kalau saja ahlul ilmu itu menjaga ilmunya, maka ia akan terjaga, nanti ia akan dijaga oleh ilmu. Walau azzamuhu fin nufusi la uzzima. Ya. Kalau seseorang berilmu, ia memuliakan ilmu itu di dalam jiwanya, maka ilmu juga akan memuliakannya. Ya.
Nah, tapi di sini ya, Imam Ibnu Al-Jamaah ya, mengatakan namun jika ada hajat atau kebutuhan darurat ya, menurut hal itu atau kemaslahatan tentang agama, maka diperbolehkan. Sebagaimana ya ada di sini Imam Az-Zuhri, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan imam yang lain yang juga mendatangi para pemimpin dan para penguasa dengan untuk memberikan nasihat. Ini dakwah tujuannya. Tapi bukan berarti untuk kepentingan atau pesanan atau yang lain sebagainya, tidak, karena menasihati. Jadi ulamanya yang datang untuk menasihati, tapi tentu ini tidak terus-menerus ya. Dan kemudian di sini juga dicontohkan ya, tidak mengapa ya, hilir mudik mendatangi. Nah, maksudnya orang yang membutuhkan ilmu yang didatangi, bukan yang berilmu. Ya, harusnya ilmu orang yang berilmu yang mendatangi, yang didatangi. Ini yang mendatangi. Contoh seperti Sufyan Ats-Tsauri datang kepada Ibrahim bin Adam untuk memberinya faidah. Ya, Abu Ubaid datang kepada Ali bin Al-Madini, ya, mengabarkan perihal kosakata tentang kata-kata asing di dalam hadis yang belum diketahui untuk memberikan misalnya. Nah, ini boleh. Ya, ya untuk dakwah dan untuk nasihat, ya, atau untuk apa tadi kan menyampaikan sebuah faidah silahkan. Tetapi dampaknya akan berbeda. Karena gini, orang yang berilmu itu hakikatnya didatangi, seperti yang kita katakan tadi, ya. Nah, orang yang butuh terhadap ilmu, maka ia mendatangi, ya. Lalat taliban fa'azaz tumatli. Jadi orang yang belajar menuntut ilmu, ia harus merendahkan dirinya kepada orang yang dicari ilmunya, ya. Dan ia akan memuliakan, menghormati orang yang dicari, orang yang diambil ilmu daripadanya. Maka jangan sampai terbalik, karena menjadi hal yang akan berbeda atau dampak yang akan berbeda tatkala guru yang mendatangi murid, bukan murid yang mendatangi guru. Nah, kalau sekarang banyaknya tatkala guru yang mendatangi murid-murid ini, melayani murid-murid ini, walaupun guru dengan ikhlas dan lain sebagainya, tetap hasilnya akan berbeda. Tentu ini sesekali diperbolehkan untuk berdakwah. Kita memberikan nasihat, kita berdakwah, kita yang menjemput bola. Tetapi tetap dampaknya akan berbeda tatkala sang murid ini menghadirkan dirinya ke hadapan guru untuk belajar. Jadi di sini ya, kesimpulan yang kedua adalah seorang ulama, seorang yang berilmu menghormati ilmunya. Menjadikan jangan sampai ia merendahkan ilmunya. Ilmu tidak bisa dibeli. Ilmu tidak bisa dipesan. Ilmu tidak bisa diotak-atik. Ilmu yang suci, yang lurus, yang hak akan mendatangkan sebuah kebenaran. Janganlah takut dalam memegang ilmu, dan muliakanlah ilmu, nanti engkau akan dimuliakan. Jangan sampai orang ilmu sekarang mudah dibawa kemana-mana, ya, demi kepentingan dunia, demi kepentingan jabatan, demi kepentingan yang lain sebagainya. Nah, naudzubillah sampai nanti menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nah, ini kan juga salah, karena tadi seorang ilmu yang belum sanggup atau yang tidak bisa menjaga dan menghormati, memuliakan daripada ilmu yang ia miliki. Tetaplah ilmu kau pegang, tetaplah ilmu menjadi perangaimu, tetaplah ilmu menjadi sesuatu yang orang lain butuhkan, ya. Bukannya dengan kau memiliki ilmu, engkau bisa dibawa ke kanan dan ke kiri, engkau merendahkan ilmu itu sendiri, ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi itu adalah daripada yang kedua, derajat orang yang berilmu itu tinggi. Maka kita akan melihat di sini, ya. Yang ketiga, di sini dijelaskan hendaknya ia menghiasi dirinya dengan akhlak zuhud. Dengan akhlak zuhud. Zuhud ini dia zahid. Dia memandang remeh tentang dunia. Ini zuhud. Ya. Maka jangan sampai orang yang berilmu menganggap dunia ini masih di atas ilmunya. Tidak. Ilmu di atas dunia. Jadi ia tidak membutuhkan dunia. Orientasinya akhirat. Ya. Dunia tatkala ia dapat, ya alhamdulillah. Kalau tidak, karena memang bukan tujuannya. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan, "Lau usi li'aqalin nasi surifa ila zuhadi." Seandainya aku berwasiat untuk orang-orang yang berakal, orang yang berilmu, niscaya ia diarahkan kepada ahli zuhud.
Karena kita lihat tidak semua orang yang berilmu memiliki sifat ini. Dan di zaman ini sangat jarang orang yang berilmu dan sekaligus dia zuhud dalam kehidupan. Karena apa? Dengan dia zuhud ini, ia akan menambahkan keberkahan ilmu. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada perkataan Yahya bin Mu'az. Ia berkata, "Lau kanatid dunya kibran yafna wal akhiratu khazafan yabqa." Kalaulah dunia itu sebuah emas yang fana dan akhirat itu hanya tanah liat ya, yang abadi, yabqa, lakana yambagi lil akil, maka sudah menjadi keharusan bagi orang yang berilmu, orang yang berakal, itharul khazafil baki, ia akan memilih khazaf ini tadi, tanah liat tadi, bejana tanah liat itu yang baki, yang kekal, ala tibril fani, dengan daripada daripada emas yang fana. Fakaifa wa dunya khazafun fani, bagaimana dunia itu tanah liat yang fana, wal akhiratu tibrun baki, sedangkan akhirat itu adalah emas yang abadi. Nah, jadi ini orang yang berakal tentu berbeda. Di sini dijelaskan bahwasanya Yahya bin Mu'adz, kalau seseorang itu melihat memilih antara emas yang fana dengan bejana tanah liat yang abadi, ya tentu dia akan memilih harusnya dengan tanah liat yang abadi, karena ini abadi, ini fana. Tapi bagaimana pendapatmu? Yang emas ini abadi, yang tanah ini adalah yang emas ini adalah abadi, yang tanah liat, bejana tanah liat ini adalah fana. Tentu pasti milih yang emas yang abadi. Nah, itulah perumpamaannya. Jadi pastilah memilih akhirat, bukan memilih dunia, walaupun akhirat tidak lebih baik sementara ya di mata orang-orang yang tidak berilmu. Tapi kalau di mata orang yang berilmu, ia akan menjadi hal yang abadi ya. Maka zuhudlah ya. Jadi alhamdulillah kita telah membahas tentang 3 adab. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya, bagaimana ia menjaga ilmu dengan zuhud ya, dengan memandang remeh perkara-perkara duniawi ya, karena ia sadar wal akhiratu khairu wa abqa ya, dan sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi ya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadikan ibrah, menjadikan aplikasi kita untuk bisa diaplikasikan, dijalankan ke dalam kehidupan keseharian. Dan tentunya semua ini kita harapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan barakallahu majlis. Wa qul hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.